Shalom adik-adik yang ada di rumah, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, karena ini tahun baru, pasti dapat semangat yang baru juga kan? Nah, Kok Geri, kalau tahun baru biasanya buat resolusi ya. Resolusi itu apa sih, Kak? Resolusi itu apa yang menjadi tujuan kita di tahun baru ini, di tahun 2021. Nah, Kok Geri udah buat belum? Oh, contohnya gini ya, tahun ini aku mau belajar untuk nabung. Iya, tahun ini aku belajar untuk gak ngomong kasar. Oke. Apalagi kok ya? Tahun ini aku mau coba baca Alkitab. Iya betul. Nah, itu tuh harus buat supaya kita bisa punya tujuan di tahun ini. Oh, gitu. Iya Kak Koger, nanti kalau misalnya ini bawa ya, buat juga ya Koger ya. Oke. Sip. Nah, sebelum kita mau memuji muliakan Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang begitu hebat. Bahkan tahun 2020 kami bisa melaluinya dengan baik. Dan tahun 2021 Tuhan, di tahun baru ini kami mau sama-sama Tuhan bersama Engkau menjalani tahun yang baru ini. Biarlah penyertaan Tuhan selalu ada bagi kami. Ya Bapak, pada hari ini, pada minggu ini Tuhan, kami mau beribadah Tuhan, memulai hari-hari kami bersama Engkau berkati kami, berkati anak-anakmu Tuhan, agar dapat memuji muliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.
masuk penyembahan, kita mengambil sikap sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan. Nah, sebelum kita penyembahan, kita harus siapkan untuk tempat yang nyaman supaya kita bisa menyembah dengan baik. Dalam rencana
kehadiran-Mu Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati kami agar kami bisa fokus Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya anak-anak Sekolah Minggu Kids Church GBI Menhop? Wah, luar biasa banget ya. Kita sekarang ada di tahun berapa? 2002? Bukan 2020 lagi, tapi 2021. Luar biasa banget ya. Kita sampai di tahun ini semua karena perkenanan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Nah, hari ini Kak Geri mau cerita tentang yang namanya tahun integritas. Apa sih Kak tahun integritas? Nanti kita bakal belajar bareng. Sebelumnya, yuk kita berdoa dulu. Lipat tangannya, oke. Ikutin Kak Geri berdoa ya. Ikutin Kak Geri ya, siap. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Engkau baik. Sekarang kami mau ibadah Kids Church Sekolah Minggu. Tolong kami Tuhan, supaya kami jadi anak yang dengar-dengaran dan mau mengerti apa kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, oke. Seperti yang tadi Kak Geri bilang, Kak Geri mau bawa tema tentang tahun integritas. Apa sih tahun integritas? Nah, Opa Niko kasih tema nih, tahun integritas. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Nah, Kak Geri mau ingetin dulu. Tahun lalu, tahun 2020, Opa Niko bilang seperti ini. Tuhan kasih tahu ke Opa Niko bahwa tahun 2020 akan jadi tahun dimensi yang baru. Artinya segala sesuatunya baru. Nah, terbukti nggak? Terbukti nggak? Terbukti. Tahun 2020 segala sesuatunya menjadi baru. Kita belajar di rumah, ya kan? Sekolah di rumah. Gereja pun dulu kita sekolah minggu bareng-bareng di Menhop. Sekarang hanya lewat YouTube. Nah, itu artinya perkataan Tuhan lewat Opa Niko terbukti. Ya kan? Ternyata tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Adalah tahun segala sesuatunya jadi baru. Nggak sama kayak yang tahun-tahun sebelumnya. Nah, tahun 2021 Tuhan lewat Opa Niko lagi ngasih tema. Apa temanya tadi Kak Geri bilang? Apa? Tahun integritas. The year of integrity. Apa sih artinya Kak Geri? Nah, singkatnya integritas itu artinya apa yang kita omongin itu sama dengan apa yang kita lakuin. Kalau misalnya gini, Ei, misalnya kan mamanya panggil, Ei tolong bantu mama cuci piring. Terus Ei bilang, oke mah. Tapi Ei-nya lanjut nonton YouTube. Nah, itu gak berintegritas namanya. Tadi dia bilang, oke mah. Tapi dia gak ngelakuin apa yang dia bilang oke. Dia gak tolong mamanya cuci piring. Dia lanjut nonton YouTube. Artinya itu tidak berintegritas. Nah, integritas itu apa yang diomongin. Nih Kak Geri ulang ya. Integritas itu apa yang diomongin itu sama dengan apa yang dilakuin. Misalnya gini, Tuhan Yesus, aku cinta Engkau. Atau kita nyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Tapi tindakan kita ternyata gak cinta sama Yesus. Gimana tuh? Misalnya ada teman lagi diem, terus kita gangguin. Orang yang cinta sama Tuhan Yesus pasti gak akan gangguin temennya.
dia akan berteman sama banyak orang, tapi nggak gangguin temennya. Nah, tahun integritas itu seperti itu. Jadi kalau kita bilang, ku mau cinta Yesus, artinya kita harus jadi orang yang mencintai Yesus, tapi juga mencintai teman-teman kita semuanya. Kita nggak boleh ganggu teman, kita harus bantu orang tua, kita harus senang menyembah Tuhan, bahkan baca Alkitab. Nah, harus seperti itu loh tahun ini, ya kan? Oke, sekarang Kak Geri mau lanjut nih. Ingat sekali lagi, apa yang kita omongin, ikutin Kak Geri. Apa yang aku omongin, tangannya gini. Apa yang aku omongin, tangannya belum semuanya. Ayo. Apa yang aku omongin sama dengan, tangannya gini, sama dengan apa yang kulakukan. Apa yang kulakukan. Ulang ya. Apa yang aku omongin sama dengan apa yang kulakukan. Sekali lagi. Apa yang kuomongin sama dengan apa yang kulakukan. Nah, harus kayak gitu. Nah, ternyata gak cuman tahun integritas gitu doang, tapi Tuhan juga kasih ayat Alkitabnya loh. Tuhan kasih apa? Ayat Alkitabnya. Nah, sebelum kita buka ayat Alkitabnya, adik-adik harus siapin Alkitabnya ya. Atau nanti Kak Geri munculin lah, ya kan? Jadi kita bisa baca sama-sama. Sebelum itu Kak Geri mau bilang, integritas kan apa yang kita omongin sama dengan apa yang kita lakuin, apa yang kita lakukan. Nah, siapa sih yang seperti itu? Contohnya siapa sih? Ternyata ada satu model, ada satu contoh, ada satu orang yang harus kita ikutin. Yaitu siapa? Ting! Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu apa yang Tuhan Yesus omongin, Tuhan Yesus lakuin. Keren banget. Kalau Tuhan Yesus bilang, aku mengasihi engkau. Nah, apa yang dia omongin sama dengan apa yang dia lakuin. Kayak gitu. Keren banget ya Tuhan Yesus ya. Nah, hari ini Kak Geri dan kalian semua, kita mau belajar berintegritas. Amin. 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 Haleluya. Oke, nah sekarang kita baca Alkitabnya ya. Ada 2 ayat emas yang Tuhan kasih, ya kan? 2 ayat emas. Yang pertama, Mazmur berapa? Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Oke. Kak Geri, kita baca sama-sama ya. Oke, 1 2 3. Mazmur 24 ayat 3 sampai 5 yang berkata, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Nah, kita belajar dulu nih dari ayat ini. Oke? Apa sih gunung Tuhan dan tempatnya yang kudus, ya kan? Ternyata gunung Tuhan dan tempatnya yang kudus itu bicara tentang kehadiran Tuhan. Nah, Tuhan ada di mana? Tuhan ada dalam hidup kita. Tuhan ada dalam hati kita. Tuhan ada di surga. Benar banget. Jadi kan tadi bertanya, siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh ada bersama-sama dengan Tuhan? Siapa yang boleh duduk di sebelah Tuhan? Gitu. Siapa yang boleh masuk ke dalam surga? Gitu. Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Nah, ya kan? Coba, siapa yang boleh seperti itu? Nah, jawabannya adalah yang pertama. Alkitabnya bilang seperti ini. Orang yang bersih tangannya. Cuci tangan, ya kan? Selain kita bersih tangan, maksudnya seperti kita cuci tangan, ternyata bersih tangan artinya kita itu bersih tangan dan murni hati, ya kan? Artinya kita itu nggak melakukan kejahatan,
kita nggak mencuri, kita nggak gangguin teman, shoot, kita nggak apalagi coba, kita nggak melakukan kejahatan. Nah, ternyata yang pertama yang boleh naik ke Gunung Kudus Tuhan, yang boleh berdiri di tempat kudus Tuhan, ada di samping Tuhan Yesus. Yang pertama adalah mereka yang tangannya bersih dan hatinya murni, ya kan? Apa tadi? Nggak boleh berbuat jahat. Nah, murni hatinya juga artinya tidak ada motivasi lain. Contoh, mama, aku bantu mama cuci piring ya, tapi nanti mama kasih aku 10.000 ya. Aku mau jajan, aku mau main game. Nah, itu artinya kita nolongin orang, tapi kita mau ada sesuatu, ada motivasi lain, ada keinginan lain dalam hati kita. Nah, tapi ternyata orang yang berintegritas, orang yang bakal ada di sebelah Tuhan, nggak boleh seperti itu. Katakan tidak boleh. Betul banget, tidak boleh, ya kan? Tidak boleh seperti itu. Nah, kalau kita udah bersih tangan dan murni hati, apa yang kedua? Tidak boleh menyerahkan diri kepada penipuan. Apa sih artinya? Ternyata artinya kita nggak boleh penipuan itu, maksudnya kita nggak boleh ada dekat sama orang-orang yang jahat, ya. Jadi kayak gini, ada teman kalian 2 orang, temennya 2 orang bilang kayak gini, kita gangguin si itu yuk, kata temennya berdua. Terus mereka ajak kamu, sini, ikut yuk, kita bakalan gangguin dia. Nah, kalian sudah terlibat dalam hal yang jahat. Kalau enggak, yuk kita bohongin guru yuk, kita bilang aja nggak ada PR, ya kan? Nah, kalian juga bilang oke. Artinya kalian sudah terlibat dalam penipuan. Nah, nggak boleh yang seperti itu. Oke? Nah, sekarang kita masuk yang ketiga. Nah, yang ketiga apa? Tidak bersumpah palsu. Artinya tidak boleh bohong. Bener kok, aku tadi udah mandi kok, bilang gitu. Bener, aku tadi udah mandi, bener, swear gini tangannya kan. Ternyata belum mandi, artinya sudah bersumpah palsu. Ingat, apa yang dikatakan harus sama dengan apa yang dilakukan. Nah, 3 hal ini. Yang pertama, nggak boleh berbuat jahat. Yang kedua, nggak boleh gabung sama orang untuk berbuat jahat. Yang ketiga, apa yang dikatakan harus sama dengan apa yang dilakukan. Nggak boleh bersumpah palsu. Apalagi bilang gini, iya sumpah demi Tuhan, iya. Nah, itu sangat nggak boleh. Kalau kita menjaga hati kita, hidup kita dari ketiga hal ini, kita akan ada di sebelahnya Tuhan. Kita akan naik ke Gunung Kudusnya Tuhan. Kita akan berdiri di tempat Tuhan yang kudus. Keren banget kan? Tapi ada juga nih ayat emas yang kedua. Kalau tadi di Mazmur 24 ayat 3-5, sekarang ada ayat emas yang kedua. Apa itu? Ini dia, oke? Mazmur 41 ayat 13-14 yang berkata, Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin ya amin. Widih. Nah, tulus ini maksudnya apa ya? Tuhan menopang kita, Tuhan jagain kita, katanya karena kita tulus. Kira-kira apa sih arti tulus? Tulus artinya gak punya niat jahat. Tulus artinya murni. Katakan murni. Murni itu apa sih? Gini loh, tulus itu sesuatu yang
kita itu nggak ada bohongnya. Kita seneng banget bantu mama, ya kan? Kita seneng banget bantu papa. Itu artinya kita tulus. Kita nggak mau ganggu temen. Kita nggak mau berniat jahat. Itu artinya kita tulus, ya kan? Artinya kita benar-benar tulus. Kita senang baca Alkitab, itu tulus. Itu artinya kita berintegritas. Apa yang aku katakan sama dengan apa yang aku lakukan. Wah, keren banget ya. Kalau tahun ini kita bisa jadi seperti itu, pasti papa sayang banget sama kita. Pasti mama sayang banget sama kita. Pasti adik-adik kita, kakak kita, koko cece kita juga sayang banget sama kita. Nah, hari ini kita mau belajar jadi orang yang berintegritas. Kita mau sama kayak Tuhan Yesus. Betul? Kayak Tuhan Yesus yang gak pernah bohong. Tuhan Yesus yang gak pernah punya motivasi lain, yang gak pernah ngelakuin kejahatan. Keren banget gak? Keren banget. Tuhan Yesus yang tulus, murni, tanpa celah. Ya kan? Kalau Tuhan bilang, aku sayang kamu, artinya Tuhan sayang sama kita. Nah, hari ini ikutin kata-kata kakak. Taruh tangan di dada. Taruh tangan di dada semuanya. Yuk, ikutin kakak. Hari ini aku mau jadi orang yang berintegritas. Apa yang aku katakan sama dengan apa yang aku lakukan. Apa yang aku katakan sama dengan apa yang aku lakukan. Oke, amin, amin, amin. Mantap, mantap, mantap. Nah, puji Tuhan. Sebelum itu, kita udah dengar firman Tuhan ya. Nah, sebelum kita tutup, yuk sekali lagi kakak mau berdoa buat kalian. Oke, sekali lagi tutup matanya, kakak mau berdoa buat kalian. Tuhan Yesus, hambamu ini berdoa buat adik-adik hamba, buat anak-anak Kids Church GBI Main Hope. Hamba berdoa dalam nama Yesus, tolong mereka jadi anak-anak yang baik, jadi anak-anak yang berintegritas. Apa yang mereka katakan sama dengan apa yang mereka lakukan. Demikian juga Kak Geri mau jadi seperti itu. Kalau Kak Geri mau suruh anak-anak jadi anak baik, Kak Geri juga harus jadi anak yang baik. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Berkati mereka, jaga mereka, sertai mereka dalam pekerjaan. Kami juga berdoa mungkin ada keluarga kami, teman kami, orang yang kami kenal dan siapapun yang mungkin sekarang sedang sakit, kena penyakit COVID atau penyakit yang lain. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami mau percaya rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik semuanya, sampai ketemu ya minggu depan di ibadah Kids Church Main Hope yang luar biasa banget. Oke, karena kita bakalan bertumbuh bersama-sama. Apa yang kita katakan sama dengan apa yang kita lakukan. Oke, sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati.